Halo Sobat Coolman, selamat datang di channel Mr. Cool Earth. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang beberapa shortcut yang sering saya gunakan dan sangat berguna untuk mempercepat proses mendesain. Kita langsung saja menuju tutorialnya. Kita mulai dari preview. Yang pertama, hand tool. Hand tool digunakan untuk menarik tampilan pada artboard ketika mendesain untuk disesuaikan dengan view atau sudut pandang yang kita inginkan. Tahan tombol spacebar pada keyboard, maka akan muncul bentuk tangan seperti ini. Kemudian klik kiri dan tarik, maka teman-teman bisa merubah view sesuai posisi yang teman-teman inginkan. Yang kedua ada zoom in dan zoom out. Untuk mempercepat zoom in dan zoom out, yang pertama, posisi pointer akan menjadi titik tengah di mana zoom akan dilakukan. Jadi, posisikan pointer sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan untuk melakukan zoom. Kemudian dengan tekan Alt plus scroll down atau scroll up pada mouse, maka teman-teman bisa melakukan zoom in dan zoom out dengan mudah. Scroll up untuk zoom in dan scroll down untuk zoom out. Mengembalikan preview artboard. Anggap saja teman-teman sudah melakukan zoom in ke project teman-teman dan teman-teman ingin kembali melihat tampilan penuh artboard. Maka teman-teman tinggal tekan Ctrl plus 0 atau Ctrl plus 0, maka tampilan akan kembali ke full preview. Lanjut ke shortcut tool. Yang paling penting pertama adalah selection tool untuk memilih objek. Untuk shortcutnya yaitu V pada keyboard. Saya beri contoh. Anggap saja teman-teman ingin membuat objek. Kemudian teman-teman ingin menggerakkan objek tersebut. Setelah membuat objek, tekan V untuk kembali ke selection tool. Cepat dan mudah. Untuk shape tool terdapat dua shortcut yaitu M dan L. Tekan M apabila teman-teman ingin membuat objek persegi atau rectangle tool. Press Shift plus Alt untuk membuat bentuk persegi dan L untuk ellipse tool. Press Shift plus Alt untuk membuat objek lingkaran sempurna. Kemudian Direct Selection Tool. Untuk shortcutnya yaitu press A. Klik pada objek, kemudian pilih garis atau sudut yang ingin diubah. Press V untuk kembali ke Selection Tool. Text Tool. Untuk shortcutnya, teman-teman tekan T pada keyboard, kemudian masukkan teks. Press R untuk Rotate Tool. Pilih objek, press R, maka teman-teman bisa dengan mudah merotasi objek. Untuk Shape Builder Tools, tekan Shift plus M. Press M untuk Rectangle Tool. Buat objek bebas. L untuk Ellipse Tool. Kemudian press V. Pilih semua objek dan Shift M untuk Shape Builder Tool. Gabungkan objek dengan Shape Builder Tool. Gradient Tool. Buat objek, kemudian pilih objek, press G untuk gradient. Klik pada objek. Eyedropper Tool. Buat banyak objek, kemudian download gambar apapun. Di sini saya menggunakan gambar Naruto. Press V, pilih objek, kemudian tekan I. Klik pada warna yang ingin di-copy.
press V, pilih objek, tekan I. Begitu seterusnya. Ulangi terus penggunaan shortcut, maka teman-teman akan terbiasa dan merasakan manfaatnya. Lanjut ke duplicate object. Ada banyak cara untuk mengcopy sebuah objek. Pertama, tentunya yang pada umumnya semua aplikasi sama, yaitu Ctrl+C dan Ctrl+V untuk menduplikat objek. Untuk Ctrl+V, objek akan tercopy di bagian tengah layar. Untuk shortcut Ctrl+C bisa disandingkan dengan beberapa shortcut yang lain, yaitu Ctrl+Shift+V untuk menduplikat objek tepat di mana objek berada, atau juga bisa dengan Ctrl+F untuk paste in front atau mengcopy di bagian depan objek. Kemudian Ctrl+B untuk mengcopy objek, namun objek yang tercopy akan terduplikasi di bagian belakang objek. Untuk cara selanjutnya, pertama-tama saya akan membuat objek persegi. Kalian bisa tekan Alt, kemudian klik pada objek dan tarik atau drag objek, kemudian lepas klik, maka objek akan tercopy ke tempat di mana teman-teman mengarahkan pointer. Untuk mengcopy objek lurus vertikal, corner, atau horizontal, pertama-tama tekan Alt dan tarik objek. Kemudian tekan Shift tanpa melepas Alt, maka sistem akan membantu memposisikan objek sesuai fungsinya. Untuk yang lebih advance lagi, teman-teman bisa mengcopy objek sekali. Kemudian tekan Ctrl+D beberapa kali untuk mengcopy objek secara otomatis dan proporsional. Ctrl+D akan mengikuti di mana teman-teman pertama kali mengcopy objek. Contohnya, jika teman-teman mengcopy objek di bagian ini, maka objek selanjutnya akan tercopy seperti ini. Shortcut ini akan mempercepat teman-teman dalam menduplikasi objek. Untuk tambahan, Ctrl+X untuk meng-cut objek. Teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan shortcut pendamping Ctrl+C yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya akan contohkan hasilnya. Pilih objek, Ctrl+X, kemudian Ctrl+B. Maka objek akan berada di belakang objek yang ada. Ctrl+X, kemudian Ctrl+F, maka objek akan berpindah ke bagian yang paling depan. Menghide atau unhide objek. Pertama-tama, saya akan membuat objek lingkaran. Anggap saja teman-teman ingin mengedit objek yang tertutup objek lingkaran. Tentunya, dengan tidak bisa melihat objek secara keseluruhan, akan sangat mengganggu. Teman-teman bisa pilih objek, kemudian Ctrl+3 untuk menyembunyikan objek, dan Ctrl+Alt+3 untuk memunculkan kembali. Kemudian, lock dan unlock objek. Shortcut ini digunakan untuk mengunci objek. Biasanya, digunakan untuk mengunci background ataupun objek yang teman-teman tidak ingin objek tersebut ikut terseleksi. Contohnya, anggap saja teman-teman ingin menyeleksi dan mengedit objek ini. Namun, ketika teman-teman ingin menyeleksi, background sebagai objek yang luas akan ikut terseleksi. Untuk mengatasinya, teman-teman pilih background dan tekan Ctrl+2, maka background akan terkunci. Untuk meng-unlock lagi, tekan Ctrl+Alt+2. Pada intinya, shortcut ini digunakan untuk mengunci objek yang teman-teman pilih. Untuk menggroup objek, teman-teman bisa seleksi semua objek. Kemudian Ctrl,
plus G, maka objek akan tergrup. Dan ketika teman-teman klik di bagian manapun, maka objek tersebut akan menjadi satu kesatuan. Dan Ctrl plus Shift plus G untuk meng-ungroup objek. Kemudian, bring forward, send backward, bring to front, dan send to back. Shortcut ini digunakan untuk memindahkan objek ke depan atau ke belakang. Untuk shortcutnya, Ctrl plus open box untuk memindahkan ke belakang, dan Ctrl plus close box untuk memindahkan ke depan. Intinya, shortcut ini akan memindahkan objek melangkahi letak satu objek di depannya atau di belakangnya. Dan untuk bring to back, shortcutnya adalah Ctrl plus Shift plus open box. Untuk bring to front, Ctrl plus Shift plus close box. Bedanya, bring to back dan bring to front akan memindahkan objek ke bagian yang paling belakang atau ke yang paling depan. Dan yang terakhir, yaitu mengcopy artboard. Tekan Shift plus O untuk shortcutnya. Maka akan muncul box seperti ini. Kemudian tekan Alt, drag artboard untuk mengcopy artboard. Sekian untuk tutorial kali ini. Ulangi berkali-kali agar teman-teman bisa menguasai shortcut yang ada dengan baik. Semoga bermanfaat. Stay cool and stay respect.